Ya, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita mau belajar ya. Kita akan belajar melanjutkan pelajaran seputar sistem kerajaan Allah. Nah, kali ini kita akan melangkah maju ke Kejadian pasal 2. Ke Kejadian pasal yang kedua. Nah, di Kejadian pasal 2 itu dikatakan bahwa Tuhan telah menyelesaikan segala sesuatunya. Ia memberkati hari yang ketujuh itu dan menguduskannya. Nah, sekarang kita lihat saudara-saudara bahwa setelah Tuhan menetapkan sistemnya, Tuhan menetapkan polanya, dia mengeksekusi dalam karya-karyanya, lalu kemudian berlanjut pada bagaimana sistem dan pola itu berjalan menjadi sebuah ekosistem. Jadi ekosistem itu, kalau kita bicara tentang ekosistem, kita bicara tentang bagaimana kehidupan itu berjalan, ya. Bagaimana kehidupan itu mulai berjalan. Bagaimana interaksi-interaksi dari semua yang ada dalam sistem tersebut itu kemudian dapat berinteraksi, saling mendukung satu dengan yang lain untuk menunjang pola kehidupan itu tetap berjalan, gitu ya. Nah, luar biasanya setelah Allah selesai bekerja, Allah selesai membangun sistem, membangun pola, menciptakan pola, lalu kemudian mengeksekusi dengan baik semua yang dia bangun itu. Kemudian di pasal 2 ini, Tuhan di pasal 2 ini dimulai dengan Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Ada satu hari yang dia berkati untuk kemudian selain dia memberkati, dia menguduskannya karena dia telah berhenti. Jadi sebenarnya di sini adalah ada prinsip beristirahat. Prinsip istirahat. Nah, kita akan mempelajari prinsip-prinsip yang terjadi dalam sistem dan pola daripada kerajaan Allah ini. Nah, prinsip yang terjadi di ayat 2 ini itu adalah namanya prinsip istirahat. Prinsip istirahat itu luar biasa, saudara-saudara. Karena dalam prinsip istirahat itu dikatakan bahwa dalam prinsip istirahat itu ada berkat. Mari kita bicara secara global dulu ya. Kita bicara secara global tentang bagaimana istirahat ini menjadi begitu penting. Saudara, kalau saudara melihat bagaimana dunia ini berjalan, maka kemudian yang saudara lihat adalah waktu-waktu beristirahat manusia itu semakin sedikit. Coba aja. Saya mulai memperhatikan itu, bahkan itu lebih ini lagi setelah pandemi. Setelah pandemi, kita berpikir bahwa pandemi itu bikin kita malas. Kita tinggal di rumah, work from home. Awalnya work from home itu memang betul-betul orang belum bisa menemukan ritme kerja. Makanya kemudian dalam work from home itu ada yang melakukannya dengan sambil bermalas-malasan. Tetapi perlahan-lahan setelah pandemi, manusia kembali menemukan ritme-ritme tersebut. Mulai menemukan ritme itu. Bahkan kemudian kita semakin dipandu untuk mengandalkan, bahkan untuk membangun interaksi
yang lebih banyak pada dunia maya ketimbang pada dunia yang kita temui, dunia fisik. Dalam segala interaksi kita, saya lihat banyak sekali pergeseran, saya yakin saudara juga lihat. Di kota Makassar ini, ada satu tempat perbelanjaan yang tadinya itu, sangat rame, ya, eee, sangat rame sekali tempat perbelanjaan itu. Tetapi setelah, pandemi dan pasca pandemi, tempat itu semakin lama semakin sepi. Banyak, ini tutup, begitu ya. Paling tidak saya lihat itu ada 2 tempat perbelanjaan yang cukup besar di kota kami ini. Itu tutup, Saudara. Yang satu tutup, yang satu masih ada. Tapi masih ada itu dengan jumlah gerai yang sudah tinggal sedikit terbuka. Sudah semakin kurang, gitu. Sudah tidak seperti dulu. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata orang semua bergeser untuk memperdagangkan dagangannya itu secara online. Karena dianggap online itu jauh lebih baik. Kita tidak perlu buang uang untuk menyewa ruko atau gerai. Modal kita cukup wifi, HP, dengan beberapa HP, tiang-tiang dan semua lampu. Modal kita jauh lebih sedikit. Dan bermodalkan hal tersebut, semua jalan, sistem jalan. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi dagang online. Dan kita semua, hampir kita semua ini, berdagang selalu online. Karena apa? Karena banyak sekali promonya. Promonya sedemikian banyak. Nah, saya melihat kemudian ini menjadi sebuah kecenderungan. Saya baru bicara tentang dagang, ya. Saya baru bicara tentang perdagangan. Belum kita bicara tentang hal-hal yang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang semakin hari itu semakin tereduksi untuk kita bertemu dalam alam fisik. Baru-baru ini rumah sakit Siloam di Makassar juga menerbitkan sebuah eh, apa sebuah layanan layanan robotik. Jadi operasi dilakukan oleh robot. Kalau saudara mempercayai dokter dan dokter itu tidak bisa ada di kota ini, maka dokter itu bisa difasilitasi melakukan operasi jarak jauh lewat robot. Ya, karena masih awal-awal banyak yang ragu, banyak yang takut. Tapi saya yakin hal ini akan berlanjut terus, menerus, menerus, menerus. Sesuka-sukanya orang dengan ibadah onsite, masih ada orang yang lebih suka ibadah online. Dan tidak mau lagi pergi ke gereja. Males katanya. Daripada buang-buang ini, lebih baik pakai baju bagus, beli TV yang besar, atau langsung layar, pantul di dinding, untuk kemudian mengikuti ibadah online. Dan mengikuti ibadah online di gereja-gereja yang menurut mereka bagus. Dulu kalau mau pergi di gereja yang besar-besar di Jakarta itu, kita harus pergi ke Jakarta. Sekarang nggak perlu. Pantengin aja YouTube-nya. Kamu pakai baju bagus aja hari Minggu dan beribadah. Masih ada loh yang seperti itu. Dan tetap ada. Ada satu gereja, ada satu gembala sidang yang mengeluh sama saya. Dan bilang bahwa, wah, saya tutup ibadah sore saya. Itu, oh kenapa? Ya ibadah sore saya makin sedikit. Kenapa? Soalnya jemaat ibadah sore itu sudah pikir begini. Kami sudah mengikuti, dulu kami pergi ibadah sore, karena kami tidak sempat pergi ibadah pagi. Tapi sekarang, karena ada online dari ibadah pagi, kami bisa mengikutinya di kesempatan yang kami bisa. Toh juga kami masih bertemu di cell group dengan teman-teman. Jadi kita nggak perlu pergi ke ibadah di sore hari.
Kita pakai hari Minggu itu sebagai waktu kita ada di rumah. Waduh, itu kan jadi akhirnya dia tutup. Yang saya mau katakan pada saudara itu begini, bahwa semakin ke sini, manusia itu semakin dikurung. Tanpa sadar, hal yang dulu kita bilang sebagai eh, nyantai, lebih rileks, lebih tidak mengacaukan pikiran, lama-lama itu mengisolasi kita. Jadi kemudian kita terkurung, kita betul-betul terkurung. Setiap kali Anda terhubung dengan eh, internet, maka semua yang dihadirkan internet dalam hidup Anda itu benar-benar mengurung kita. Sampai tanpa sadar, kita telah menghabiskan waktu lebih banyak di situ. Dan kita nyaris tidak pernah istirahat. Orang sekarang itu untuk tidur, mereka harus lihat HP. Tanpa sadar, mereka tidak mengistirahatkan mata dan otak mereka. Ya kan? Karena kemudian mereka lihat HP. Katanya lihat HP itu untuk cari tidur. Ya, memang belakangan kemudian itu jadi jalan yang sukses. Tetapi itu kan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dibangun tanpa sadar. Itu memberikan tekanan kepada pikiran kita. Karena pikiran kita itu eh, terlalu dipaksakan untuk menerima informasi demi informasi. Akhirnya kita ini tanpa sadar overload kita punya eh, otak, kita punya pikiran itu jadi overload. Nah, ini kan adalah hal-hal yang kita tidak pertimbangkan. Ya. Nah, Tuhan jauh-jauh hari itu sudah tahu bahwa untuk menyukseskan sistemnya dan polanya ini terjadi, maka dia memberkati yang namanya istirahat. Nah, belakangan saudara, kata kasih karunia itu, kalau kita temukan bahwa kasih karunia grace itu punya arti adalah salah satunya, itu istirahat. Dan istirahat ini adalah kebenaran yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat apa maksudnya kita beristirahat. Allah berkata, dalam firman Tuhan berkata, Allah memberkati dan menguduskan. Kenapa diberkati dan dikuduskan? Karena di hari itu, ia telah menyelesaikan segala sesuatu yang dia rencanakan untuk dilakukan. Mengapa kita bisa beristirahat? Karena kita telah menyelesaikan apa yang perlu kita selesaikan. Itu prinsip istirahat loh. Itu prinsip istirahat. Kita telah menyelesaikan apa yang telah kita selesaikan. Nah, coba lihat dengan keadaan dunia seperti sekarang. Dengan teknologi informasi yang ada seperti sekarang, sometimes kita membawa pekerjaan kita, tugas-tugas kita di rumah. Karena kita pikir perangkat-perangkat teknologi kita itu bisa kita kerjakan dari rumah. Sehingga akhirnya kita tidak pernah, kita jauh dari kata selesai. Ini menjadi sebuah mental berpikir pada kita. Sehingga kita tidak pernah menikmati yang namanya istirahat. Coba lihat saudara dalam ibadah hari Minggu sekalipun. Di ibadah hari Minggu saja, kita masih bisa terdistract. Manakala firman Tuhan, nah, saya mau bilang ini ya. Sekalipun sekarang itu, kalau saudara pergi gereja, Alkitab ditampilkan di layar LCD. Sekalipun di handphone Anda, di gawai Anda, itu ada itu ada aplikasi Alkitab. Tapi kalau masih bisa baca Alkitab buku, bawalah Alkitab buku. Apalagi yang masih muda-muda, ya. Mungkin kalau yang tua-tua gitu ya, yang sudah berumur, agak terbantulah kalau pakai gawai, ya.
Tidak terbantu kalau pakai HP. Tapi kalau, yang masih muda-muda, matanya kan masih bagus. Kecuali kalau sudah rusak karena Mobile Legend, tapi matanya kan masih bagus. Nah, kalau mata masih bagus, coba deh, saya sarankan kalau ada yang nonton di sini adalah gembala-gembala sidang atau pemimpin-pemimpin youth, coba ajarlah anak-anak youth Anda itu untuk tidak pakai HP pada saat ibadah. Ajar mereka pakai buku, pakai Alkitab, mencatat di buku. Ajarlah. Baru-baru ini saya lihat di Swiss dan di Swedia, itu mereka kembalikan sistem pendidikan itu, yang tadinya mereka sudah pakai laptop, itu dikembalikan menjadi buku. Sudah tidak ada lagi. Karena mereka bilang, ada beberapa masalah dalam hal motorik dari anak-anak itu yang tidak bagus setelah mereka tidak menulis. Jadi mereka kembali lagi pada metode buku itu, buku fisik. Nah, kita juga perlu melakukan hal tersebut, gitu. Cobalah bawa buku. Karena begini, saudara, pada saat saudara beribadah, terjadi distraction. Di mana ketika saudara beribadah, wah tiba-tiba, memang saudara bunyi notifikasi udah nggak bunyi, tapi notifikasinya kan ada. Waktu notifikasinya ada, ya kita terdistract. Wah, apalagi kemudian yang menghubungi misalnya berhubungan dengan dunia pekerjaan, wah terdistract banget itu. Nah, memang saya lihat banyak orang sudah menyiasati dengan beberapa hal, tapi saya mau katakan, cobalah pakai buku. Bawa Alkitab buku kalau masih bisa, mata masih bagus ya. Saya bicara begini karena memang kita terlalu banyak bergaul dengan alat komunikasi ya, khususnya dengan gawai, dengan laptop. Maka kita ini HP dan laptop itu, komputer, akhirnya mata kita ini menurun kemampuannya. Saya mengerti bahwa itu semakin lumrah terjadi di zaman sekarang. Tapi kalau mata masih kuat, coba dengan buku. Coba dengan buku. Nah, karena begini, prinsip pertama dari beristirahat itu adalah bahwa saudara telah mengerti bahwa saudara telah menyelesaikan apa yang saudara sudah kerjakan. Itu penting itu, istirahat itu. Penting itu. Nah, sambil saya bicara ini, coba saudara mulai berpikir bahwa saya perlu memaklumi itu. Saya perlu punya kesadaran sampai di situ. Bahwa saya telah menyelesaikan apa yang saya kerjakan hari ini. Saya punya hak untuk istirahat. Karena istirahat itu diberkati dan dikuduskan. Itu prinsip pertama tentang istirahat. Bahwa kita telah diberkati, bahwa itu diberkati dan dikuduskan. Yang kedua adalah prinsip dari istirahat itu adalah ini. Istirahat itu sebenarnya adalah bagaimana saya dan saudara itu dalam istirahat tersebut, saya dan saudara itu diberikan, karena istirahat tersebut telah dikuduskan dan diberkati, maka di waktu istirahat itu kita bisa menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati kita. Nah, ini adalah hal yang penting. Di kemudian hari, istirahat ini kemudian dipakai sebagai hari Sabat. Ya, dalam Keluaran 16 ayat 23 dikatakan begini. Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Makan roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Nah, kemudian di ayat 29 dikatakan begini. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7. Nah,
Kemudian, yang menarik adalah itu perkataan Musa tentang hari Sabat, di mana hari Sabat itu kamu tidak diizinkan lagi untuk, apa, kamu tidak diizinkan lagi untuk, memungut manna itu, manna yang datang dari Tuhan. Kamu harus beristirahat. Nah, saya cari dulu ada ayat yang, apa, eee, ini dia, M Lukas pasal 6, Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat 5, dikatakan begini, kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Sebentar Saudara. Nah, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, itu berarti begini, bahwa di hari Sabat itu kamu harusnya menikmati Tuhan. Itu kesempatan kita menikmati Tuhan. Istirahat itu maksudnya saya dikasih kesempatan menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati saya. Itulah istirahat, hakikat dari istirahat itu. Hakikat dari istirahat itu adalah waktu kita dan Tuhan itu bisa saling menikmati. Nah, memang kemudian di ayat-ayat yang tadi saya bukakan di Keluaran 16 itu, Sabat itu kemudian jadi aturan. Kemudian dikatakan, kamu harus menguduskan itu. Nah, dibuat menjadi aturan supaya bangsa Israel itu taat beribadah, gitu. Nah, tapi kemudian, paradigma-paradigma Sabat di Perjanjian Lama itu dipertajam oleh Yesus di Perjanjian Baru. Yesus membawanya itu kepada esensi. Esensinya itu bahwa Sabat itu bicara tentang hubungan, ya kan? Sabat itu bicara tentang hubungan. Hubungan antara hubungan antara Tuhan dan manusia, di mana dalam kesempatan itu Tuhan dan manusia itu bisa saling menikmati. Itu adalah hal yang penting. Makanya Yesus tegaskan bahwa anak manusia itu adalah Tuhan untuk hari Sabat. Dia adalah Tuhan untuk hari Sabat. Artinya di hari kita beristirahat itu semuanya adalah untuk Tuhan. Itu kesempatan untuk Tuhan menikmati dirimu. Itu kesempatannya. Sudahkah kita memaknai hari-hari kita itu dengan membiarkan Tuhan menikmati diri kita? Boro-boro Tuhan menikmati diri kita. Kita aja harus tanya, apakah kita memang menikmati Tuhan? Nah, itu harus ditanya itu. Makanya istirahat itu, nah, saya buka satu ayat lagi ini bagus sekali, Markus 2 ayat 27. Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ini menarik sekali ya 27 ini. Yesus berkata hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi istirahat itu diadakan untuk manusia. Jadi bukan manusia untuk istirahat, bukan. Istirahat itu menjadi sesuatu yang melayani manusia. Di mana di hari Sabat itu, jadi manusia itu bukan manusia untuk hari Sabat. Manusia tidak pernah diciptakan untuk beristirahat. Tetapi istirahat itu diadakan untuk melayani manusia. Di mana dalam istirahat itu kamu menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati dirimu.
Makanya diadakan untuk manusia. Nah, kalau dibalik manusia untuk hari Sabat, inilah yang terjadi sekarang. Justru kita tidak punya waktu istirahat. Manusia malah menjadi sibuk dan tidak punya waktu teduh bersama-sama dengan Tuhan. Iya kan? Tidak punya waktu teduh bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini bukan isu soal apa saya tidak mau membawanya ini dalam isu soal hari Minggu atau hari Sabtu atau apa. Tapi saya mau membawanya ini dalam kehidupan hari-hari. Bahwa dalam sehari-harinya itu ada waktu kita beristirahat. Ada waktu. Nah, kemudian memang di dalam kitab Kejadian pasal 2, Yesus mengambil Tuhan mengambil satu hari. Hari ketujuh itu dia ambil sebagai waktu yang dikuduskan dan diberkati. Nah, itulah sebabnya saya memaknai hari ibadah itu sebagai hari di mana kita melayani, kita membiarkan diri kita menikmati Tuhan dan dinikmati oleh Tuhan. Saya mau challenge ini, saudara ya. Saya ini bicara begini, saya gembala jemaat. Apakah kegiatan-kegiatan ibadah kita itu adalah kegiatan ibadah yang meluaskan Tuhan untuk menikmati diri kita? Jangan-jangan kita terlalu sibuk untuk entertain orang. Tetapi kita lupa bahwa di hari itu kita harusnya dapat menikmati Tuhan sedemikian rupa. Dan juga dapat dinikmati oleh Tuhan dengan sedemikian rupa. Saya selalu katakan sama jemaat yang saya gembalakan, ya jemaat saya ibadahnya simple. Semua berbasis dari hal ini sebenarnya. Karena saya bilang begini sama jemaat, kalau waktu ibadah, terus kamu pergi dengan stres, waduh, bagaimana itu? Kita itu harus benar-benar berkumpul, beribadah itu, kita harus benar-benar benar-benar menyiapkan diri kita untuk dinikmati oleh Tuhan. Iya kan? Ya, itu sudah termasuk dengan bagaimana kamu punya pergumulan hidup, kamu punya apa, ya intinya tetap kamu meluaskan dirimu, dinikmati oleh Tuhan seutuhnya. Dan kamu juga memberikan dirimu kesempatan untuk menikmati Tuhan. Buka matamu lebar-lebar untuk menikmati Tuhan. Supaya apa yang terjadi di hari yang supaya apa yang terjadi di situ itu kemudian akan menjadi gaya hidupmu di setiap hari. Ya kan? Gaya hidupmu di setiap hari. Nah, di zaman Tuhan Yesus, maka begitu kamu terhubung dengan Tuhan, itu adalah sesuatu sahabat untuk dirimu. Itu adalah sesuatu. Makanya prinsip istirahat ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana manusia itu berinteraksi yang dalam dengan Tuhan. Di mana Tuhan itu dapat dinikmati dan manusia pun dapat dinikmati oleh Tuhan. Wah, ini saya pikir ini salah satu tantangan buat kita ya. Saya bicara seperti ini, saya juga sedang challenge diri saya sendiri bahwa ini hal yang penting untuk dipertimbangkan. Saya pikir itu prinsip istirahat ini yang ingin saya bagikan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara. Saya pengen untuk sesi ini saudara banyak merenung, coba renungkan sampai di mana interaksi saudara dengan Tuhan. Gereja itu dianalogikan diposisikan sebagai mempelai wanita sorga. Dan mempelai pria sorganya itu adalah Yesus yang adalah kepala gereja. Dan sebagai mempelai pria dan mempelai wanita sorga, mereka hidup dalam apa yang disebut sebagai pernikahan anak domba Allah.
Nah, syarat dasar dalam pernikahan itu adalah bahwa mempelai wanita dapat dinikmati oleh mempelai pria, tapi sebaliknya dia juga dapat menikmati mempelai pria. Demikian juga sebaliknya. Mempelai pria dapat menikmati mempelai wanita dan juga sebaliknya. Dan jadi begini saudara, eh, dimulai dari kita dulu secara pribadi. Coba, adakah kita telah memanfaatkan waktu-waktu ini? Waktu-waktu di mana saya dan saudara itu bisa menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati kita. Itu isu penting loh saudara. Tuhan menikmati kita. Selama ini kita tenggelam dalam pengejaran untuk Tuhan itu, untuk kita itu bisa menikmati Tuhan. Tapi kita lupa bahwa Tuhan juga ingin menikmati kita. Ya, makanya saya percaya dalam pembahasan ini kita sudah harus bertobat dengan interaksi-interaksi yang didasari oleh spirit agamawi, begitu. Kita sudah tidak boleh lagi berinteraksi yang hanya dibangun dari pengertian-pengertian agama, tapi kita harus beralih kepada interaksi yang nyata, yang real, begitu. Interaksi yang hidup, gitu. Saya mau dorong saudara untuk, ayo kita mulai ini, karena istirahat itu adalah sesuatu yang diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Istirahat itu adalah sesuatu yang diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Nah, dalam 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 prinsip dia diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan, dan kemudian dalam kaitannya sebagai hubungan mempelai pria dan mempelai wanita sorga, tentunya mempelai pria dan mempelai wanita itu, untuk mereka bisa menikmati, mereka harus punya keintiman. Dan keintiman itu dalam bahasa aslinya itu pakai kata yada. Dalam bahasa Ibrani yada, dalam bahasa Yunani ginosko. Yada dan ginosko itu sebenarnya punya tinjauan yang sama. Tinjauannya itu adalah ini. Yada dan ginosko itu adalah seperti hubungan intim antara pria dan suami dan istri. Hubungan intim antara suami dan istri. Nah, mempelai pria sorga dengan mempelai wanita sorga, keintimannya dari mana? Keintiman mempelai pria sorga dan mempelai wanita sorga itu adalah penyembahan. Iya kan? Penyembahan. Penyembahan itu yang kemudian menjadi penghubung mempelai pria dan mempelai wanita sorga untuk bisa saling menikmati satu dengan yang lain. Ketika mereka menikmati satu dengan yang lain, maka buahnya adalah karakter Kristus, buahnya adalah kemampuan melahirkan jiwa-jiwa di dalam Tuhan, buahnya adalah eh, apa kualitas-kualitas Kristus itu benar-benar nyata dalam diri mempelai wanita, sehingga mereka betul-betul menyatakan kepribadian mempelai pria sorga. Wah, itu kan luar biasa. Buahnya adalah mempelai pria sorga semakin dimuliakan. Nah itu saudara, coba lihat dampaknya ini. Saya pikir begini saudara, eh, hampir semua kita tahu apa yang saya sedang bicarakan ini. Tetapi melihatnya sebagai sesuatu yang dihasilkan dari sistem kerajaan sorga, itu yang kita tidak punya. Kita berpikir itu adalah rangkaian dari ritual agama yang harus kita lalui. Padahal tidak begitu. Itu adalah sesuatu yang, Tuhan, itu adalah sesuatu yang real, yang nyata, yang memang lahir dari sistem dan pola kerajaan Allah, yang kemudian menjadi prinsip-prinsip yang harus kita lalui yang harus kita lakukan dalam hidup kita untuk membuat kita tetap ada dalam sistem dan pola kerajaan Allah tersebut. Itulah maksud Yesus kemudian menguduskan kita lewat karya salibnya. Saudara kemudian ingat, waktu Yesus disalib, itu
pintu tirai yang membatasi ruang kudus dan ruang maha kudus itu robek. Kita semua tahu bahwa itu menandakan hubungan manusia dengan Allah itu sudah tidak dibatasi. Bahkan Kolose pasal 1 berkata bahwa hubungan manusia dengan Allah itu sudah menjadi Kristus yang berdiam di dalam. Yesus sendiri berkata, Yohanes 14, Yohanes 13, 14, 15, Tuhan Yesus berkata bahwa sekarang dia menjanjikan rohnya sendiri berdiam di dalam manusia. Itu apa, saudara? Itulah penyediaan-penyediaan Tuhan untuk kita memanfaatkan istirahat yang diberkati dan dikuduskan itu. Sekarang saudara harusnya mengerti kenapa istirahat itu diberkati dan dikuduskan. Karena dalam istirahat itu manusia itu dipenuhi dengan Allah. Manusia dipenuhi dengan Allah. Ya kan? Manusia dipenuhi dengan Allah. Jadi mari saudara, mari saya mendorong saudara dengan sungguh-sungguh untuk memiliki waktu-waktu yang teduh bersama Tuhan. Bukan berasaskan karena ritual agama, tapi waktu teduh di mana saudara bisa sampai pada sebuah keadaan di mana Tuhan menikmati saudara dan saudara menikmati Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati dan menguduskan waktu itu untuk dapat tercapainya hal tersebut. Ingat ayat yang tadi saya bacakan di kitab Markus, Tuhan Yesus berkata bahwa hari Sabat itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Istirahat itu dibuat untuk melayani manusia. Supaya apa? Supaya manusia punya waktu untuk mengalami Tuhan dan dinikmati oleh Tuhan. Tuhan kita juga suka loh menikmati kita. Ya, jangan lupa saudara, dia itu Tuhan yang penyayang, dia Tuhan yang pengasih. So, dia tentu tidak hanya berdiri di sana dan memerintah kiri kanan, enggak. Dia juga mau menikmati saudara. Nah, saya tutup dengan, ini ayat sebenarnya saya sudah bagi buat saudara, tapi saya bagikan lagi sebagai penutup saja untuk pembahasan kita yang mungkin lebih singkat dari sesi-sesi yang kemarin ya. Jadi dari Mazmur 139, wah ini favorit sekali lah saya ini. Mazmur 139. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Wah, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, Tuhan. Wow. Ayat 5, lompat ayat 5. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Oh, ayat 7, ini yang paling populer ini. Sudah sampai ada lagunya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Wow. Ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Bahkan dalam keadaan yang paling menyedihkan ya, ayat 11. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Ini memang orang yang sudah mulai betul dari Tuhan ini. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Yang saya mau katakan buat saudara adalah, betapa diinginkannya dirimu oleh Tuhan. Halo. Dan itu bukan soal romantisasi kebenaran firman Tuhan. Ini adalah firman-Nya yang memang menjadi nyata bahwa
Selain dia memerintah atas dirimu, selain dia memberikan kepadamu pemerintahan, dia juga mau punya hubungan yang nyata dengan Anda. Makanya dia memberkati yang namanya istirahat. Saudara jangan lupa, nama Nuh, Nuh Nuh itu punya arti nama adalah rest, istirahat, ya, istirahat. Nuh punya arti nama adalah rest. Ternyata Nuh punya kualitas itu betul-betul kualitas rest. Kualitas apa? Kualitas yang menyenangkan dan menikmati hati Tuhan. Karena dikatakan begini, tetapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nuh. Mengapa bisa seperti itu? Wah, itu karena Tuhan dan Nuh itu memiliki hubungan yang saling. Mari saudara, nikmati waktu istirahat saudara, waktu-waktu teduh saudara, berkomitmenlah di situ. Janganlah bangun itu dengan asas-asas pengertian-pengertian agamawi belaka, tapi bangun itu atas dasar kesadaran bahwa kamu sudah ada dalam sistem kerajaan Allah, di mana dalam sistem itu ada pola kerajaan yang sedang berlangsung, dan di dalam pola itu ada prinsip-prinsip yang sedang terjadi, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan untuk hidup dalam sistem itu. Dan prinsip itu salah satunya yang saya bagi malam hari ini, prinsip istirahat, teduh di dalam Tuhan. Kita akan membahasnya lebih panjang, lebih dalam lagi di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. God bless you.